mengajar, dan masih banyak lainnya. Wah, sangat luar biasa ya pemateri kita pada kali ini. Baik, langsung saja kita sambut Kak Lina. Baik, apakah Kak Lina sudah bergabung dengan kita? Untuk Kak Lina, apakah sudah bergabung dengan kita ya? Untuk Kak Lina, apakah sudah bergabung? Oke, teman-teman, karena mungkin Kak Lina belum bergabung bersama kita, mungkin dari panitia ada eh, ice breaking untuk mengisi kegiatan kita pada pagi hari ini kepada petugas yang kepada panitia yang bertugas kami persilahkan. Nah, oke teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, jadi sebelum kita ke sesi berikutnya, aku mau ngajak teman-teman nih buat ikut ice breaking biar kita bisa relax sebentar sebelum eh, pemaparan materi. Nah, jadi ice breakingnya itu kita main tebak gambar. Nah, jadi eh, nanti di sini tuh udah ada gambar yang ke zoom dan nanti kalian tinggal nebak aja. Nah, nanti kalian bisa langsung open mic atau enggak jawab aja di kolom chat. Nah, jadi kita mulai aja ya, teman-teman. Nah, teman-teman udah siap belum nih buat main ice breaking-nya? Kalau udah bisa ketik uh, angka 1 di kolom chat ya, teman-teman. Oke, kayaknya udah kebanyakan udah siap ya, teman-teman. Mari kita lanjut aja ke slide berikutnya.
Nah, kemudian ini gambar yang pertama ya teman-teman, kalian bisa nebak ini kira-kira gambar apa? Kalian bisa kuda laut, kuda laut. Udah kelihatan tadi. Jadi kalian bisa jawab di kolom chat ya teman-teman. Ya karena udah kesepil jawabannya. Kita lanjut aja ke gambar yang kedua. Nggak tahu. Nah, ini yang gambar kedua ya teman-teman. Kalian bisa jawab di kolom chat. Kira-kira ini gambar apa ya? Panda. Ayam beruang ya bisa jadi ya. Gorila, penguin, bebek, kucing, kepala panda. Iya bener banget hewan. Pastinya ini hewan ya teman-teman. Nah, kita spill jawaban gambar kedua ini ya teman-teman. Nah, jadi ini itu penguin. Oke, baik karena sudah hadir, jadi kita alih saya kembalikan lagi ke moderator. Kepada panitia yang sudah bertugas, sangat asik ya teman-teman. Karena Kak Lina sudah bergabung dengan kita, mari kita sambut bersama materi kita yaitu Kak Lina Budiarti Yusuf. Oh baik Kak. Sebelumnya boleh absen dulu ya di obrolan. Kalian usianya berapa tahun nih? Masih kecil Kak. 24 tahun kakak. 20 Coba di tahun nih Kak. komen-komen, di komen-komen. Baik Kak. Bisa loh. Tahu. Ini sepertinya teman-teman sangat penasaran kira-kira ada apa ini Kak. Mau dijodohin kalau yang udah mateng.
Cium. Lagi. Ada yang spesies. Tahu su baik. Tahu. Oke, baik. Ini tuh aku lagi ngatur dulu buat masuk PPT ya, teman-teman. Sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, usianya ada 19, ada 31 tahun, Masya Allah. Ada yang 25, ada yang 19, ada yang 26, 21, 25. Wah, Masya Allah. Ada yang di bawah 17 nggak di sini? Ada nggak yang di bawah 17? kayaknya nggak ada nih Kak. 18 berarti ya. Oke, berarti udah masuk ke fase-fasenya beranjak dewasa ya, peralihan dari remaja ke dewasa. Pasti ini ada quarter life crisisnya nih dari teman-teman. Oke, dengan siapa ini moderatornya? Mohon maaf, kita kenalan dulu dong. Halo Kak, saya Dea Nurulita, biasa dipanggil Dea. Siapa Kak Dea ya? Masya Allah. Ya, Oke, Kak Dea ini jurusan apa Kak Dea? kalau saya pendidikan matematika ini Kak. Oh gitu. Iya, Masya Allah. Kalau yang lain apa nih? Panitianya macam-macam dari pendidikan matematika aja Kak? mungkin ada yang dari teknik kali itu Kak. Masya Allah, keren sekali. Ntar ya, saya sambil siapin dulu PPT-nya. Ini Baik tuh Kak. beda device soalnya guys. Nanti tolong dijadikan host ya. Cium. Cium. Recording in progress. Oke. Oke, sebentar. Masih loading. Oke, baik. Udah tolong dijadikan host Kak? Host jadinya. Host. Host. Yang Dina Budia Bandung. Oh. Ada? Oke. Oh, aku ada ininya. Sebentar guys. Nah, ada ya? Ada teman-teman? Sudah ada Kak. Mohon maaf ini apakah bisa kita melihat Kak Lina gitu Kak? Karena Iya, di sini belum ada sebentar. on cam gitu. Oh iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak. Mana ada nggak akunya? Mana nih akunya? Deket banget. Astagfirullahaladzim. Sebentar guys. Ya udahlah, biarin lah ya. Di sini cewek doang juga. Maaf ya guys ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tolong off mic dulu ya teman-teman. Takut tabrakan. Kok alis saya botak banget ini. Ya Allah. Nih namanya cewek begini ya. Salpok sama muka sendiri ya. Masya Allah. Tabarakallah. Oke, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Oke, teman-teman yuk boleh on cam dulu yang lain. Masa harus aku absen satu-satu sih?
Yuk, Kak Zelda, Kak Yulianti, Kak Yuli, Kak Yulinya ada 2, ada Kak Wiwik, ada Kak Vena, ada Kak Fani, ada Kak Tri, ada Kak Tasya, ada Kak Syifa, ada Kak Stevi, ada Kak Syarifatul, ada Kak Sofia, Kak Siti, Saida, sok sama aku disebutin satu nih. Yang belum on cam, ayo on cam. Teh Nur Aini, Teh Nifa, Teh Nazila, Teh Nawa, Teh Nanai, Teh Nadia, Teh Mahnisa, Teh Nabila Fikria, Teh Lailatul, ayo on cam. Pada kemana ini wajah cantiknya? Wajah cantiknya mana? Wajah cantiknya mana? Ini kalah nih sampai yang gendong bayi tuh, lihat Teh Putri. Masya Allah. Ya. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya aku haturkan terima kasih banyak eh untuk seluruh panitia yang mengadakan kajian yang inspiratif, dan ini juga jadi salah satu wadah untuk muslimah bertumbuh ya teman-teman, dan distraksi positif dari luka-lukanya, dari mungkin kecemasannya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini jadi langkah awal untuk kemudian nanti mengadakan event-event yang lebih gong lagi, yang lebih bermanfaat lagi. Jadi terima kasih banyak untuk Anissa Ukai Aribat, betul ya? Dari Magelang, betul? Saya takut salah nih. Betul, Betul nggak? Kak, dari Magelang. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan nanti saya bisa silaturahmi ke sana ya. Untuk seluruh jajaran yang bertanggung jawab, juga para dosen yang mungkin membimbing mahasiswa di sini, terima kasih banyak atas kepercayaan yang luar biasa, sehingga saya bisa sharing bareng sama teman-teman di sini, Masya Allah. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu perasaan perempuan ya. Perasaan perempuan ini melibatkan perasaan perempuan, gimana perempuan memang fitrahnya itu perasa gitu kan, dan memang kita harus mengelola perasaan tersebut. Supaya apa? Supaya nggak jadi keblejok, nggak jadinya madharat buat kita. Kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih, kamu ridho nggak? Ya, kayak yang lagi tren sekarang, kamu ridho nggak kalau aku ngomong? Kamu ridho nggak kalau aku nafas? Nah, kalau ini pertanyaannya dari aku, kamu ridho nggak kalau kamu ditempa, diasah, dibentur, dan dibentuk jadi muslimah terbaik di masa depan? Ridho nggak nih? Kalau ridho ketik 1. Kalau ridho ketik 1. Yang ridho ketik 1. Oh ya, yang on cam saya doain ya Allah, haji tahun depan tiba-tiba diundang sama Allah. Seluruh keluarganya nggak ada yang nggak mungkin. Ya Allah, saya doakan haji tahun depan buat cam. Ya, yang on cam khusus on cam. Ya, insya Allah. Terus saya kelihatan wajahnya nih. Nah, ini wajah-wajah calon hajah, insya Allah. Ya, amin. Oke deh. Baik. Kasihanilah kami yang off cam. Ya Allah. Oke. Oh, Masya Allah ya. Teman-teman, tadi ketik 1 kalau apa? Ketik 1 kalau apa? Kalau ridho ya? Betul. Kalau misalnya mau jadi muslimah terbaik di masa depan, tentunya dari versi teman-teman masing-masing, ya tentu kita harus mau dulu ditempa, kita mau diasah, kita mau dibentuk, dan kita mau dibentuk jadi segitiga sama kaki, trapesi, jajar genjang, oval, dan lain-lain. Ya, harus mau dibentuk. Biar apa? Biar kiranya ready untuk jadi akhir-akhir, untuk jadi muslimah yang bisa mendidik. Kalau bisa mendidik, kita juga harus mendidik lebih dulu. Nah, ada pertanyaan kedua. Aku mau tanya ke teman-teman. 5 tahun ke depan, atau misalnya 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, teman-teman mau dikenal sebagai apa? Ya, ini misalnya siapa namanya? Kak Elika Syafiri, Masya Allah ya. Kak Elika Syafiri misalnya, dan teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada orang bernama Elika Syafiri, nah mengenal saya sebagai apa? Jadi sebagai apa? Oh, misalnya ada orang kata Kak Elika, oh kalau aku tuh pengen jadi ini sebagai perempuan yang ahli bahasa, misalnya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau jadi apa nih? Ini sebagai apa? Sebagai perempuan yang bagaimana? Coba dijawab sendiri nggak apa-apa. Kalau nggak dijawab nggak salah, dijawab sendiri juga nggak apa-apa. Aduh, aku jadi apa? Nah, yang belum ada jawabnya, berarti harus dikenal diri sendiri. Ya, harus dikenal
kenal sama diri sendiri. Hati-hati yang belum tahu pengen jadi apa, yang belum tahu pengen gimana sebagai apa. Ya, hati-hati ya. Kita harus kenal sama diri sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak punya siat yang punya tujuan dan fokus, nantinya apa? Kita hidupnya hampa, gitu aja, just boring. Ya, nggak ada tujuan ya. Sebenarnya mengalir aja, like a river gitu. Kayak sungai, ngalir aja deh gitu. Nggak kayak gitu. Ya, maka hari ini mudah-mudahan jadi langkah awal buat teman-teman. Mungkin ini udah langkah sekian kalinya ya buat kita belajar menjadi muslim yang baik. Bagus sekali untuk temanya itu apa? Sister outlook on understanding life. Buku sekitar dalam ini masing-masing dan dari prioritas yang kami mencari. Kalau misalnya kita pengen dikenal sebagai muslimah baik-baik di versi kita dengan bidang yang kita kuasai, dengan bidang yang kita berkapasitas untuk menyampaikan bidang tersebut, untuk bermanfaat untuk berpikir di bidang tersebut. Tentunya kita harus paham dulu, kita harus kelola dulu sama mental kita. Ya, kalau misalnya mental kita acak hadut, tahu acak hadut gak guys? Acak-acakan, ya mau gimana kita bisa mengelola diri untuk lebih disiplin, untuk lebih bertumbuh, untuk lebih bisa berdedikasi di masyarakat, seperti itu. Jadi kita harus membangun dulu hubungan dengan diri sendiri. Oke, ya lanjut lagi. Nah, yang hari ini akan kita bahas ada 7 topik. Ya, aku bedah di 7 topik. Yang pertama, sebetulnya di muslimah saat ini tuh ada apa sih? Apa yang menjadi masalah di era saat ini, di akhir zaman pada saat ini gitu, untuk muslimah-muslimah. Nah, nanti kita akan bahas latar belakangnya. Kemudian juga sampai melahirkan kecemasan yang mungkin bisa dibilang jadinya apa namanya, anxiety era ya, kayak gitu. Jadi banyak sekali orang yang cemas, bukan cuma 1-2 muslimah. Kemudian kalau misalnya cemas itu tuh kenapa dan harus ngapain gitu kan, dan harus ngapain. Terus yang ketiga self care dalam Islam itu kok jadi self care sih, gue jadi kayak remaja jompo banget nih kedengerannya ya. Self care bukan self care ya, kalau self care kan buat diolesin kayak balsam. Oke, self care dalam Islam itu gimana sih kayak gitu. Terus juga ada do and done-nya self care in this era. Tentunya yang nggak menyalahi syariat ya. Kemudian juga ada antara mental health, kodo dan kodar. Terus kelola emosi dan anti-toxic positivity. Dan terakhir, kita jadi muslimah yang bangga diri dengan syar'i. Oke, lanjut kita ke chapter 1. Ya, ke bagian yang pertama. Ada apa sih dengan muslimah saat ini? Kira-kira teman-teman ngalamin apa aja? Cemasnya gara-gara apa? Takutnya gara-gara apa? Kenapa takut sama masa depan? Kenapa cemas sama masa depan? Apa pemicunya? Ya, apa pemicunya? Kira-kira yang bikin kita overthinking tiap malam mikirin jodoh kok belum datang-datang tuh apa sih? Ya, nah itu coba tolong dipikirkan kenapa. Nah, ternyata fenomena ini terjadi karena salah satunya itu ada salah satu di antaranya adalah yang pertama itu life pressure. Apa itu life pressure? Life pressure ini adalah tekanan hidup yang lahir dari stigma-stigma masyarakat. Kayak gitu ya, yang lahir dari standar masyarakat yang dipukul rata. Kayak misalnya contoh, oh kalau cantik itu harus putih. Kita berarti self care-nya harus suntik putih tiap bulan. Enggak ya, Mbak ya, enggak kayak gitu. Atau misalnya, oh kalau misalnya pinter itu berarti harus pendidikan S3 S-teler. Ya, tapi kita cari-cari tuh S-teler seluruh dunia. Enggak ya Mbak, enggak kayak gitu. Ya itu standar masyarakat tuh enggak akan ada habisnya. Apalagi kalau misalnya kita terus ngikutin aja. Ya, tanpa kita merasa nyaman di dalamnya. Itu namanya tekanan hidup. Yang kedua, ini aku agak cepat ya karena lumayan banyak slide-nya.
Karena kalau misalnya ngebahas perasaan perempuan tuh nggak habis-habis guys, kita bisa sampai subuh lagi gitu loh. Oke, lanjut lagi. Terus karena kita belum paham sama konsep self care. Jadi kita karena itu tadi life pressure dari stigma masyarakat, dari standar masyarakat yang dipukul rata, akhirnya kita memahami konsep self care ini ya sesuai standar masyarakat. Kayak gitu ya. Nah, padahal enggak kayak gitu. Terus stigma masyarakat soal hijab. Oh, kalau perempuan berhijab itu jadi penghalang, apalagi zaman sekarang tuh banyak perusahaan, banyak pekerjaan yang atau lowongan pekerjaan yang memang mencantumkan syaratnya itu harus buka hijab. Kayak gitu ya. Berarti kita jadinya akhirnya lahirlah stigma, oh berarti hijab itu jadi halangan. Padahal enggak seperti itu. Kayak gitu. Kemudian, karena kita kurang disibukkan dengan ilmu atau edukasi, terutama ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini tuh adalah ilmu yang memang salah satunya ilmu yang langsung dipraktekkan. Ya langsung kepake. Jadi begitu kita pelajari hari ini juga kita bisa langsung praktekkan. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya perempuan gak disibukkan sama ilmu, maka dia akan disibukkan dengan perasaannya. So, teman-teman, rasain aja. Kalau misalnya overthinking, berarti artinya itu tuh teman-teman lagi di waktu luang. Dan lagi nggak sibuk mikirin hal yang bermanfaat. Pasti, saya ngerasain banget. Karena kalau saya lagi sibuk digedebak-gedebuk bikin materi, saya kajian offline, online gitu kan ya, entah saya yang ngaji atau saya yang menjadi speakernya gitu kan, ketemu sama banyak orang yang memang berilmu dan lain-lain, itu saya nggak ada space waktu buat saya overthinking soal masa depan. Nggak ada space waktu buat takut, nggak ada space waktu buat suuzon sama kehendak Allah, nggak ada sedikit pun karena sibuk gitu loh. Jadi apa ya, waktu kita udah sibuk sama gedebak-gedebuk dunia gitu kan dan kebermanfaatannya, jadi otak kita tuh ya kedistraksi sama yang hal positif. Nggak ada nggak ada waktu luang untuk kita tuh mikir, aduh kenapa ya aku hidup gini-gini aja, nggak ada. Kayak gitu ya, kita fokus untuk berkembang. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Jadi, kenapa gitu ya, muslimah saat ini tuh ya itu mungkin secara garis besar atau secara umumnya perempuan tuh ngalamin hal-hal yang tadi aku sebutkan. Terus yang kedua, nah dari masalah-masalah yang tadi aku sebutkan ini, lahirlah kecemasan dari setiap perempuan, ya, gitu ya. Jadi anxiety era itu, gitu. Dan, kenapa bisa cemas ya, karena itu tadi, nggak disibukin sama ilmu. Guys, bukan harus belajar setiap hari, maksudnya belajar kelas setiap hari, enggak. Belajar itu tuh dimanapun ya. Makanya, saya selalu bilang gini ke anak-anak, anak-anak siapa? Anak-anak ngaji asik ya, saya belum saya belum punya anak. Oke, lanjut lagi. Nah, maksudnya ke, anak-anak ngaji asik. Saya selalu bilang gini, jadikan semua tempat adalah kelasmu. Jadikan semua makhluk adalah gurumu. Dan jadikan semua pengalaman hidupmu adalah pelajaran. Jadi, kita bisa loh belajar dari semut, kita bisa loh belajar dari apapun itu, gitu ya. Jadi, belajar ini tuh kita jangan mikirnya tuh formal, dalam artian harus duduk di kelas, gitu ya. Kalau kayak gitu kan kita mikirnya kaku gitu kan ya. Nah, jadi karena nggak disibukkan dengan belajar. Dan kenapa? Dan kita harus ngapain saat kita cemas? Oke, lanjut. Sebelum kita ke ngomongin apa namanya tuh, kenapa dan harus ngapain. Nah, ada 3 hubungan dalam setiap manusia. Apa itu? Yang pertama hablum minallah. Ya, apa? Hablum minallah. Dan yang kedua hablum minannas. Yang ketiga hablum minan nafsi. Yang pertama itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Gitu kan ya, ibadah, prasangka baik, gitu kan ya, keyakinan dan lain-lain. Malah pada off cam lagi kata saya teh kamarana ini teh atuh kamarana makan bakso sembunyi-sembunyi dari saya, tolong deh. Ya, biar kelihatan gitu mana yang memang nyimak, takutnya gini-gini, takutnya takutnya gini-gini gitu ya. Takutnya la ilaha illallah nih kepalanya. Lanjut lagi.
Hablum minallah yaitu hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua hablum minannas, hubungan kita dengan bukan manusia doang ya, tapi dengan makhluk, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan gunung, dengan bukit, dengan laut dan sebagainya. Hablum minannas yaitu hubungan dengan sama makhluk, dan hablum minan nafsi yaitu hubungan dengan diri sendiri. Jadi Allah, makhluk, diri sendiri. Ya, ada 3 hubungan yang memang harus kita bangun dengan ilmu. Kalau misalnya nggak dibarengi sama ilmu, 3 hubungan ini salah satunya aja yang ada yang rumpang, udah nggak tenang hidupnya. Kayak gitu ya. Jadi memang 3-tiganya harus dibangun. Bukan cuma kenal diri sendiri, kenal juga sama Allahnya. Bukan cuma kita hubungan sama Allah sholat terus tiap sujud ruku tiap detik, tiap menit gitu kan. Tapi kita nggak ada hubungan dengan manusia, dengan makhluk. Kayak gitu ya, nggak ada interaksi dengan makhluk, yang nggak akan tenang juga hidupnya, kan kita makhluk sosial. Kayak gitu ya. Jadi ada 3 hubungan ini yang perlu kita bangun. Nah, oke. Sebelum kita detailkan yang 3 hubungan itu, kita akan ngomongin dulu kecemasan. Cemas itu tuh sebenarnya boleh nggak sih? Cemas itu tuh wajar nggak sih? Oke, perlu diketahui bahwa kecemasan itu tuh manusiawi. Sedih, gelisah, gegana, gelisah, galau, merana. Kalau kata siapa? Yang goyang dumang tuh siapa? Siapa namanya tuh? Cita-Citata ya? Nah, gelisah, galau, merana katanya. Nah, itu manusiawi, guys. Ya, gelisah, galau, merana, sedih, cemas, nangis itu tuh manusiawi. Ya, itu manusiawi. Nah, tapi cemasnya di sini kalau kita mau tangani jadi ketenangan, nantinya kita perlu dulu menelusuri dulu pemicunya. Ya, nah ini pemicunya tuh apa? Kayak gitu. Si pemicu kecemasan kita, awal mula penyebab faktor utama kecemasan kita tuh apa? Nah, apa karena kita kurang baik hubungan dengan Allah? Ya, apa karena hubungan dengan makhluk? Atau karena diri sendiri? Ya, misalnya karena belum kenal diri sendiri, ya sudah pasti cemas. Terus, apa namanya, compare sama orang lain. Terus kita membandingkan diri dengan orang lain. Atau karena kita hubungan sama makhluknya kurang. Atau misalnya karena kita mudah tersakiti, mudah tersinggung sebab kita belum punya emotional intelligence gitu ya. Atau misalnya karena kitanya itu mudah menyakiti, ceplas-ceplos sehingga orang itu nggak nyaman dekat kita dan lain-lain. Itu hubungan dengan makhluk. Atau misalnya dengan Allah, kitanya tuh hubungan sama manusia aman-aman aja kok. Kita juga kenal sama diri sendiri, tapi kitanya banyak suudzon, prasangka buruk. Apa-apa dikasih sama Allah kayak gini, kayak gitu. Ya Allah, kenapa aku harus kayak gini? Kenapa aku nggak gitu? Kenapa gini, kenapa gitu? Nah, kayak gitu. Jadi bukan menelusuri hikmahnya, tapi kita malah menyalahkan Allah atas ketetapan yang sudah menjadi tetap di hidup kita, kayak gitu. Nah, ini kita harus tahu dulu, gitu ya. Aku nggak akan bisa bilang kayak, oh Teteh tuh cemas gara-gara ini nih, Teh. Ya, kita harus tahu kita cemasnya gara-gara apa. Dan itu cuma kita doang yang tahu. Diri kita masing-masing. Nah, karena setiap kecemasan itu karena setiap kecemasan yang berbeda faktor pemicunya, itu maka beda pula penanganannya. Kalau misalnya teman-teman cemasnya karena hubungan sama Allah yang kurang, berarti apa solusinya? Kalau karena sama makhluk yang kurang, berarti apa solusinya? Kalau karena hubungan sama diri sendirinya yang kurang, berarti apa solusinya? Oke, bisa dipahami ya, beda ya. Coba ini mataku dulu, ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, macam-macam. Boleh lihat dulu matanya. Ya, takutnya pada ngantuk ya di sini. Oke, alhamdulillah nggak ngantuk. Minum dulu, minum. Tapi emang sekarang jam-jam rawan, ya. Kalau kata Rizky Febian kan malam rawan. Kalau kata saya pagi rawan. Ya, memang jam-jam rawan untuk ngantuk ini selimutan. Apalagi hari apa ini? Hari Sabtu. Iya, ya enaknya selimutan guys. Gitu. Ini kamar sih kelihatan nggak? Nah, ini kasur saya aja rapi sekarang. 2 jam kemudian udah saya berantakan. Saya tidurin lagi tuh kasur. Insya Allah. Mumpung Sabtu kayak gitu kan ya. Tapi kita belajar dulu. Lanjut lagi. Nah, untuk mengetahui akar dari kecemasan kita, memang kita perlu
bimbingan atau arahan khusus dari ahli seperti psikolog gitu kan ya, atau misalnya konselor dan lain-lain. Tapi kalau sekiranya memang kita, tapi jangan self diagnosa ya. Jadi maksudnya jangan oh ini karena aku tuh depresi, aku tuh stres gini-gini. Nah, itu jangan kayak gitu. Lebih baik kita langsung ke psikolog. Tapi kalau misalnya sekiranya kita udah eh, tahu nih sinyalnya kecemasan kita tuh dari apa? Oh, mungkin karena ngeliat story orang lain misal ya. Oh, buka TikTok nih, buka Instagram. Ih, kok orang lain mah udah punya rumah ya di usia 23 tahun, kok aku masih gini-gini aja ya, masih numpang, masih kerja dan lain-lain misalnya gitu. Nah, itu kita terus nge-compare. Nah, pemicunya berarti gara-gara scroll sosial media. Karena kita nggak detox digital. Nah, itu dihindari. Misalnya, kita tahu solusinya seperti apa karena kita tahu pemicunya. Oke. Nah, jadi sebetulnya kecemasan itu tuh bukan tanda kurang iman. Ya, siapa di sini yang suka bilang, ih kamu mah sedih mulu, nangis mulu, berarti itu teh kurang ngaji. Kamu berarti kurang sholatnya, berarti nggak deket sama Allah. Nah, berarti kamu apalagi nggak deket sama ukti-ukti, nah gitu kan ya, dan lain-lain. Nggak kayak gitu. Ya, kecemasan itu bisa terjadi bukan karena kurang iman, kayak gitu. Ya tergantung faktor utama cemas dari seseorang itu karena apa? Dari 3 hubungan yang tadi, oke? Seperti itu. Jadi, kalau misalnya memang cemas ini tanda kurang iman, atau nggak wajar, atau nggak manusiawi, gitu kan ya. Gimana dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang saat nerima wahyu pertama? Coba teman-teman tahu nggak waktu Rasulullah SAW menerima wahyu pertama itu kayak gimana kejadiannya? Kejadian singkatnya itu kan Rasulullah didatangi sama malaikat Jibril. Kalau bahasa Sundana ngagibrik, gemeteran guys, ya, shaking gitu, takut kayak apa nih gitu. Itu saat terima wahyu pertama. Sampai akhirnya cepet-cepet pulang dan minta diselimutin sama Siti Khadijah, radhiyallahu anha. Itu cemas Rasulullah. Manusiawi gitu loh ya. Kita yang bukan nabi boy aja gitu ya. Bukan nabi boy gitu kan. Itu apalagi gitu bisa cemas. Ini nabi aja sekelas Rasulullah aja bisa cemas. Apalagi kita bukan nabi boy gitu kan ya. Sudah pasti ada cemasnya. Kayak gitu ya. Nah, ini saat Rasulullah menerima wahyu pertama aja tuh gemeteran, cemas. Ini harus gimana? Ngapain? Ini tuh ada apa? Kayak gitu kan ya. Kemudian saat Amul Mizan. Ada yang tahu Amul Mizan nggak? Ada yang tahu nggak Amul Mizan? Ketik satu yang tahu Amul Mizan. Tahu Apa itu teh, Amul Mizan? tahun kesedihan. Betul, 100. Mudah-mudahan umur bolak-balik. Insya Allah. Amin. Amin. Amul Mizan itu adalah tahun kesedihan. Rasulullah tuh kayak bertubi-tubi gitu loh, dikasih ujian sama Allah, ditinggali sama orang yang beliau sayangi, ya, pamannya, istrinya, kayak gitu kan, betul-betul dalam jangka waktu yang dekat, sampai Rasulullah SAW tuh sedih gitu loh, ya, sedih, murung, kayak gitu. Nah, ya, seperti itu. Yang bahkan si sedihnya ini tuh dibilang tahun kesedihan, saking sedihnya Rasulullah SAW. Terus juga kisahnya Nabi Yakub, ya. Nabi Ayub, Nabi Yakub nih, yang ditinggalin sama Nabi Yusuf. Siapa coba, Nabi Yakub atau Nabi Ayub? Yakub teh. Iya, Nabi Yakub ya, yang ditinggali oleh Nabi Yusuf, terus kemudian nangis Nabi Yakub. Tahu nggak nangisnya sampai gimana? Kan kalau kita nangis itu sampai matanya bengkak kayak jengkol ya. Siapa yang suka jengkol? Matanya apa? Kayak jengkol ya. Nah, itu apa kalau bahasa Sundanya baru rutin, apa ya kalau bahasa Indonesianya? Ya bengkak aja gitu ya, bengkak sembab. Nah, sembab. Nah, kalau Nabi Yakub itu sampai buta, teman-teman. Coba bayangin, senangis apa? Itu sekelas Nabi. Ya, sekelas Nabi. Jadi wajar, itu tuh manusiawi, kita sedih, kita cemas, kita gelisah, kita nggak tenang tuh itu tuh wajar.
kayak gitu ya. Tapi yang gak wajar adalah too much, berlebihan, dan kita nggak beranjak cari solusinya, nggak ikhtiar, kayak gitu ya. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam saat menghadapi Firaun. Iya, pasti sedihnya nyedih banget. Betul teh ya, kayak gitu ya. Makanya ada doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mempermudahkan urusanku, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan mudahkanlah lisanku, lidahku, untuk menyampaikan sesuatu, sehingga apa yang menjadi lawan bicaraku tuh paham apa yang aku sampaikan. Kayak gitu ya. Itu sampai ada doanya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau public speaking atau mau ketemu sama orang, mau ngapain, itu baca doa Nabi Musa. Insya Allah ketenangan akan hadir. Kayak gitu ya. Jadi bukan karena kurang iman, tapi karena ya nggak tahu ini teman-teman faktor pemicunya apa. Jadi perlu ditelusuri masing-masing ya. Nah, jadi kita setelah cemas, kita harus mulai self-care dengan duit. Duitnya bukan duit ini, tapi apa? Doa, usaha atau ikhtiar, dan tawakal. Ya, duit itu apa duit? Doa, usaha atau ikhtiar, dan tawakal. Kayak gitu ya. Nah, self-care nih pakai duit. Yang pertama, doa. Ya, kita harus minta tolong sama Allah yang udah ngasih ujian ini, yang udah amanahin ujian ini. Jadi sebetulnya ujian hadir di hidup kita itu karena amanah. Karena Allah percaya kita mampu. Ya, saya mau tanya. Kalau misalnya di jalan ketemu sama anak 3 tahun, sama laki-laki nih umur 3 tahun, masih balita kan. Terus ketemu juga sama bapaknya, usianya misalnya 30 tahun. Ya. Teman-teman bawa laundryan nih 2 kilo doang. Sebetulnya 2 kilo doang. Nah, terus ribet nih teman-teman mau buka pagar. Misalnya ketemunya di depan pagar rumah. Kira-kira mau minta pegangin si laundryan 2 kilo itu ke anak usia 3 tahun atau ke bapak-bapak usia 25 tahun? Coba, kok 25 tahun, 30 tahun? Ke bapak-bapak. Kenapa ke bapak-bapak, saya tanya? Kenapa ke bapak-bapak minta tolongnya? Kenapa nggak ke anak yang umurnya 3 tahun? Dia laki-laki juga tuh. Kenapa? Kenapa coba? Aku pengen tahu alasan teman-teman kenapa minta tolongnya. Beda kapasitas. Terus berat barangnya, iya, berat barangnya karena lebih kuat. Nah, teman-teman, kita aja yang makhluk, kita yang manusia, itu bisa menilai kemampuan makhluk lain. Coba kalau anak usia 3 tahunnya dikasih ini sama saya, ini ringan banget, paling berapa gram? Dia bisa megang. Ya kan? Dia bisa megang. Kayak gitu loh. Tapi yang laundryan itu nggak bisa megangnya. Walaupun 2 kilo. Karena memang kita melihat kemampuannya ada di bapak-bapak ini, gitu kan ya. Kalau kita aja bisa menilai makhluk lain itu mampu, dari segi kita melihat kapasitasnya, apa kabar Allah melihat kita? Ya, Allah udah pasti tahu kita mampu. Walaupun kita sendiri aja ngelihatnya kita nggak mampu. Walaupun kita nggak tahu kita bakal kuat atau enggak. Tapi Allah tahu kitanya bakal kuat, bakal bisa ngadepin. Ya, jadi yang perlu kita tekankan adalah doa. Doa di sini tuh bukan cuma minta, tapi bentuk penghambaan, bentuk penerimaan. Ya Allah, aku terima ya ujiannya. Makasih ya kepercayaannya, makasih ya amanahnya, maka tolong bimbinglah ya Allah, kawalah ya Allah, modalinlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah untuk aku kemudian lulus dari ujian ini. Jadikan kita sebagai hamba yang betul-betul menghamba. Kayak gitu. Terus yang kedua, ngantuk enggak ini enggak ada minum.
Lanjut. Yang kedua itu usaha atau ikhtiar. Cari tahu sumber kesedihannya, telusuri, bisa mulai dari nulis. Kira-kira hari ini aku cemas gara-gara apa ya? Misalnya gara-gara ketemu sama orang yang matanya sinis atau apapun itu. Coba ditulis aja sedetail mungkin. Sehingga kita tahu sumber kesedihan kita dan kita tahu cara menanggulanginya. Kemudian juga cari teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu nggak sih, dalam perjalanannya Nabi Musa melawan Firaun, itu Nabi Musa ditemani oleh salah satu nabi. Cung, yang tahu? Yang tahu nggak? Nabi Khidir teh. Kurang tepat. Betul, Kak Azima. Nggak apa-apa, Teh Sisa. Ya, Masya Allah. Betul, Teh siapa namanya tadi? Teh Azima, Nabi Harun. Ya, sigap-sigap gitu loh. Untuk apa? Untuk menemani berdakwah. Tapi Teh Sisa juga betul ya, karena Nabi Khidir ini sebagai gurunya Nabi Musa. Ya, Masya Allah gitu. Nah, jadi kita harus cari teman yang memang sevisi misi. Ini juga bentuk ikhtiar kita dari self care. Nanti aku akan isikan juga ya untuk self care-nya sendiri. Terus kita harus cari distraksi positif. Misalnya mau coba geluti bidang baru, atau misalnya mencari aktivitas yang bermanfaat yang baru teman-teman coba, atau pengalaman baru, ketemu orang baru, dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu tawakal. Supaya apa? Supaya kita nggak sia-sia. Teh, coba pegang pundaknya, kepala, pundak, lutut, kaki, pegang pundaknya doang. Ya, udah pegang. Berat nggak pundaknya? Aduh, dewasa makin berat kayaknya pundaknya. Gini-gini dong. Berat ya? Allah nggak nyuruh nyimpan masalah di sini. Allah nggak nyuruh nyimpan masalah di sini. Allah nggak pernah nyuruh kita menyimpan masalah di sini, nggak pernah. Ya, Allah nyuruhnya terima, jalani, serahin. Apa? Terima, jalani, serahin. Terima, jalani, serahin. Teh, kalau aku gini nih ya, megang ini kan tadi aku bilang apa? Ini beberapa gram doang. Kalau aku kayak gini 5 jam aja. 5 jam. Pegel gak kira-kira tangan aku? Sakit gak kira-kira tangan aku? Gini aja 5 jam. Padahal beratnya nggak nambah. Berat ini nggak nambah. Tapi kok makin pegel, makin sakit, makin kayak ngerasa berat gitu. Sebab dipegang terus. Nggak diurai, nggak disimpan, nggak diserahin. Ya, maka ketika teteh udah usaha, udah ikhtiar cari jalan keluar daripada kecemasan teteh, serahin. Ya Allah, ini aku udah usaha. Hasilnya gimana, tenangnya gimana Allah. Sehingga dari situ, dari tawakal itu justru lahir ketenangan. Ya, supaya kita mengantisipasi kecewa. Jangankan bersandar sama makhluk teh, bersandar sama usaha sendiri aja. Ya Allah, aku udah usaha nih, kok kayak gini hasilnya? Nah, itu bersandar sama usaha sendiri. Itu aja nggak boleh. Ya, itu aja nggak boleh. Kayak gitu. Nah, maka kita cari tahu nih self care dalam Islam itu harusnya kayak gimana. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu kita tuh manusia tadi punya 3 hubungan. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minan nafsi. Nah, kalau kita ini terdiri dari jasad, akal, dan ruhiyah. Dan ruh. Ya, jasad, akal, dan ruh. Kayak gitu. Nah, setiap dari bahasanya komponen atau apa ya? Setiap part ini gitu ya, kita tuh beda pemeliharaannya. Ya, misalnya deh kayak HP, oh kalau misalnya layar gimana, oh kalau di luar nih ya, oh kalau misalnya di luar ini harus dielap, oh kalau di dalam itu berarti memorinya harus dibersihkan, kayak gitu. Nah, ya kayak gitu. Ya, nah untuk manusianya di sini pemeliharaan jasad itu beda, slide judul atas mau di SS dulu Kak, tolong nanti dulu. Nanti ingetin lagi aja di akhir ya, kita lanjut dulu. Nah, cara merawat jasad itu gimana? Cara merawat akal itu gimana? Cara merawat ruh itu gimana? Karena ini beda-beda dan kita harus secara bersamaan untuk merawat ketiganya. Karena itu di dalam diri kita. Kalau misalnya jasadnya di apa namanya? Dirawat tapi akalnya nggak dirawat ya jadi ODGJ. Ya, betul nggak? Iya, ya kan? Nggak dirawat. Hahaha ketawa ke sana kemari tiba-tiba nangis. Tiba-tiba
senyum lagi, tiba-tiba ketawa. Kayak cewek PMS ya kayak gitu tuh. Nah, itu gitu ya, rawat akalnya dan juga rawat rohnya. Aku secara singkat aja ya, kalau rawat jasad kan makan yang sehat gitu ya, jangan seblak mulu kayak saya gitu ya. Tapi saya juga makan buah masuk gitu ya. Slide-nya kepotong enggak? Emang iya kepotong? Enggak kok di saya. Error kali Kak, mudah-mudahan dimudahkan ya. Lanjut. Makan yang gizinya seimbang, halalan thayyiban kayak gitu. Terus apalagi olahraga yang cukup, jangan kayak saya yang mageran kayak gitu ya. Terus apalagi gerakin badannya gitu kan. Istirahat yang cukup, minum yang baik, minumnya cukup. Berapa gelas sehari minum yang cukup tuh? 18 Minimal itu. 2 Oh, 12 ya. Tuh. liter. Oh, berapa? Ya, oh 18 benar kan 18. Iya, betul ya. Masya Allah 2 liter. Nah, seperti itu. Terus cara rawat akal ya, cari ilmu. Kitanya mikirin hal-hal yang positif atau hal-hal yang bermanfaat. Pikirin apa yang perlu dipikirin, jangan pikirin apa yang nggak perlu dipikirin. Ya, lupain apa yang harus dilupain, ingat yang harus diingat. Ngomong apa yang harus diomongin. Jangan ngomong hal yang nggak perlu diomongin. Nah, itu rawat akal. Terus cara rawat ruh, jaga kedekatan sama Allah, jaga hubungan sosial, jaga hubungan dengan diri sendiri. Atau mental health itu, kayak gitu ya. Jadi, self care dalam Islam itu tuh ngejaga amanah dari Allah nih, sama Allah dikasih jasad, sama Allah dikasih akal, sama Allah dikasih ruh. Dijaga nih Neng, jiwa sama raganya. Amanah ini dijaga. Recording stopped. Self care. Kayak gitu ya. Jadi balance antara fisik, mental, spiritual ini tuh menunjang untuk kita hidupnya seimbang, untuk tenang. Kayak gitu. Nah, itu yang namanya self care di dalam Islam. Jaga amanah. Recording in progress. Bukan kalau self care zaman now itu kan katanya love yourself, love myself, apa namanya? Apa namanya tuh? Self love katanya ya. Self love itu dengan ngambur-ngamburin duit, dengan FOMO, dengan apalagi? Dengan makan jajanan yang emang kita suka kayak gitu ya lah, dan lain-lain. Dengan rebahan. Kan kalau misalnya self love itu aku bisa scroll, dan ini kan waktu luang aku pengennya, kan aku capek, aku pengennya scroll kayak gitu ya, dan lain-lain. Nah, maka kita harus tahu dulu nih batasan-batasan untuk self care in this era. Karena ini kan eranya digital. Eranya FOMO. Eranya apa tuh FOMO? Apa tuh FOMO tuh? Terus, jadi saya lupa Ikut-ikutan. singkatan. Fear of Iya, missing apa sih out. singkatannya? Fear Singkatannya of itu apa missing sih? out. Fear of missing out. Jadi takut ketertinggalan, ya. Karena era digital kan, kita tuh megang HP semuanya, gitu ya kan, kita pegang HP semuanya buka sosmed, semuanya nunjukin sisi terbaik di sosmed. Kira-kira aja, kita foto nih di sini, terus ada yang monyong, tetehnya nih yang monyong gini, maka nggak diupload di sosmednya sendiri, nggak mungkin ya. Saya juga gitu ya. Misalnya ada nih ya yang ngepost saya ya, misalnya di teteh ngepost saya lagi ngomong, terus ada bagian saya ngomong gini gitu, nge-like gitu ya di sayanya, atau misalnya foto saya gitu kan. Terus saya stikerin lope kan, ya karena itu diuploadnya di sosmed saya repost di sosmed saya, dan itu adalah salah satu kita tuh harusnya sadar gitu loh, kita menampilkan sisi terbaik di sosmed dari hidup kita, jadi kita kurasi, kita tuh pilih-pilih lagi gitu loh. Nggak mungkin kita tampilkan tuh yang buruk-buruknya. Nah, karena orang-orang itu berlomba-lomba untuk menampilkan sisi terbaik dari hidupnya di sosial media. Contoh misalnya liburan ke Bali kayak teman saya. Itu dia nampilin pemandangan pas dia di Bali aja, jalan-jalan happy-happy. Dia nggak nampilin waktu dia diusir dari hotel. Enggak, waktu pas dia cerita kita baru tahu, oh ternyata lu enak-enak di Bali ada ya nggak enaknya gitu loh. Kan nggak ditampilin di media sosial, nggak mungkin gitu loh ya, kecuali kalau misalnya ada yang memang mau komplain dan lainnya, kan banyak tuh orang-orang ini gimana sih villanya gini-gini gitu kan, ada lah yang kayak gitu. Oke, balik lagi, pokoknya setiap orang tuh banyak yang menampilkan sisi terbaik di media sosialnya, sehingga memicu kita untuk kayak bandingin diri sama orang lain.
gitu kan ya. Kok dia enaknya hidupnya ya emang dia nunjukin enaknya kok gitu kan. Seperti itu ya. Ya kayak kita aja nunjukin baik-baiknya aja, bagus-bagusnya aja. Maka ini ada batasan-batasan untuk kita self care in this era digital. Do and done-nya. Yang pertama, do this. Ya, yang pertama itu adalah istirahat yang cukup. Ini bisa masuknya ke rawat fisik tadi ya, makanan sehat, halal, dan baik gitu ya. Kalau misalnya suka seblak gak masalah. Makan seblak gak masalah, makan mie ayam gak masalah, makan mie kocok gak masalah, makan batagor, somai, bakso, dan lain-lain itu gak masalah. Suka matcha gak masalah, suka kopi juga gak masalah, asal gak too much. Dan juga seimbangi sama gizi yang baik. Karena kalau kitanya gak sehat, badannya kita nggak sehat, duitnya banyak, kira-kira kepake nggak duitnya buat senang-senang? Enggak kan, kepakainya buat apa? Berobat. Bukan sehat yang mahal, sakit yang mahal. Ya, mahal neng bayar rumah sakit sekarang, obat itu ya. Sampai kemarin tuh buat adik saya aja suplemen 2,6 juta teh. Allahu Akbar gitu kan ya, saya 2,6 juta gitu kan ya Allah. Ini ikhtiar sehat dengan hal-hal yang memang kita bisa jangkau kayak gitu. Terus kalau misalnya kita punya duit, jasadnya sehat gitu kan ya, pikirannya alhamdulillah sehat juga gitu kan, tapi mentalnya yang nggak sehat, hatinya yang nggak sehat, overthinking, kira-kira mood nggak buat ngejalanin hari-hari? Enggak ya, kan harus mood ya. Nah, itu jaga emotional intelligence-nya. Makanya, nah yang ketiga me time-nya yang bermanfaat. Bukan me time aku mau me time rebahan aja di kasur dengan scroll, tahu-tahu scroll malah micu kecemasan lagi. Karena kita ngelihat sisi terbaik orang lain, ya. Ih, dia udah beli kulkas 2 pintu, aku masih kulkas 1 pintu. Gitu kan. Ih, dia udah operasi hidung, aku hidungnya masih mancung ke dalam, ya Allah. Dia udah putih kok aku masih gini-gini aja kayak sawo-sawonya, bukan sawo mateng, kematangan ini ya Allah gitu kan ya. Dan ya itu pokoknya nge-compare aja dengan hidup orang lain. Malah nggak sehat. Jadi me time-nya yang harus yang bermanfaat. Cari sekiranya me time yang memang menimbulkan atau berdampak baik buat hidup kita. Ya, contoh misalnya yang nggak harus yang mubah-mubah deh boleh. Misalnya teman-teman jalan kaki ke mall. Ya nggak tahu sih mau lihat apa gitu ya, tapi jalan kaki kan misalnya untuk mencapai target jalan kaki, misal kayak gitu. Atau misalnya mau nonton film, terus ngambil pelajaran dari film itu ya nggak masalah, yang mubah-mubah juga nggak masalah. Tapi kalau mau yang lebih bermanfaat lagi, ikut kajian boleh. Ketemu sama teman-teman yang memang bisa sharing satu sama lain boleh. Jadi teman-teman balik itu bawa hal yang bermanfaat, oleh-oleh di sini kayak gitu ya. Kalau saya tuh biasanya kalau nongkrong itu pilih-pilih dulu, nih nongkrongnya sama orang yang kayak gimana nih. Gue nggak mau nongkrong duduk ngomongin orang. Aku udah benar-benar mengkurasi hal itu dari sejak lama. Dulu udah males banget teman-teman. Kenapa? Nguras energi. Ya. Tapi kalau duduk kita ngomongin misalnya ini nih ada orang ngomonginnya ilmu invest. Ini ada orang yang ngomonginnya ilmu fikih. Ini ada orang yang memang dia ahlinya di bidang perfilman dan lain-lain misalnya. Itu kita jadi tahu insight dan kita tuh jadi melihat dunia tuh dari obrolan. Masya Allah ya, kayak gitu. Terus bersih-bersih diri, pakaian tempat kayak gitu kan ya. Tolong ya dress well dong sayang. Ya, jangan jadi perempuan yang nggak enak dipandang. Ya, bukan perempuan doang, laki-laki. Jangan jadi orang yang nggak enak dipandang. Hargai diri kamu. Ya, coba deh kalau misalnya ada orang yang nggak enak mandang kita kayak, itu kerudungnya kusut banget sih. Itu bajunya nggak disetrika apa ya? Itu sausnya itu ada bercak saus di mana-mana. Enak nggak dilihatnya? Hargai diri kamu dari pandangan orang lain. Ya. Walaupun emang don't judge book by cover, tapi kita tetap harus memperhatikan penampilan, kebersihan, kerapihan. Bukan harus pakai barang branded, enggak. Ya, mana ada saya punya Gucci, Chanel yang gitu-gitu, nggak ada teh. Ya, nggak ada saya mau beli-beli yang gitu, nggak. Tapi rapi, gitu kan ya. Terus apalagi bersih. Orang tuh enak liatnya. Orang tuh bakal lebih menghargai kita. Gitu kan ya. Makanya saya kalau misalnya keluar ketemu orang penting mungkin nggak setrika baju. Saya kalau misalnya teman-teman ketemu sama teman saya terus tanya gitu ya,
seberapa ribetnya saya kalau saya traveling, itu saya selalu bawa setrikaan kemanapun gitu ya. Mau keluar kota, mana, walaupun sehari saya serius saya bawa